Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang menonton ini dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi langkah-langkah penyusunan laporan penelitian DIalek. Nah, materi yang saya bahas penting untuk kalian yang nantinya akan melakukan penelitian kebahasaannya, khususnya dialek. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian laporan penelitian. Nah, pengertiannya itu adalah laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menjelaskan hasil suatu penelitian. Kata revolt sendiri berasal dari bahasa Latin portar, yang berarti membawa. Nah, dalam konteks ini, laporan membawa informasi dalam penelitian kepada pembaca. Nah, isi laporan harus menjawab 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah apa yang dilaporkan, yang kedua itulah siapa yang dilaporkan, dan ketiga itu adalah kepada siapa laporan itu yang disampaikan. Kita sekarang akan membahas tentang menurut Mahsum Sistematik penulis laporan yang terdiri dari 6 bab. Nah, bab yang pertama itu adalah pendahuluan. Yang kedua itu adalah bab 2 teknologi penelitian. Bab 3 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 itu adalah kesimpulan dan saran. Bab 5 itu adalah daftar pustaka. Bab terakhir itu adalah laporan atau lampiran. Tiap bagian memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi penelitian secara sistematis. Sekarang kita masuk tujuan laporan penelitian. Ada beberapa tujuan dari laporan penelitian, yaitu adalah yang pertama itu adalah mengenal pasti masalahnya. Yang kedua itu merancang solusinya dulu. Nah, ketiga itu menyusun langkah tindakan. Yang keempat itu menyimpulkan hasil penelitian. Manfaat laporan penelitian. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi. Yang kedua itulah komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disampaikan. Yang ketiga itulah dokumen yang memberikan kalimat atau laporan ide kepada pembaca tentang suatu hal. Kita membahas tentang sistematik penulis laporan penelitian. Nah, ada 5. Yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga halaman lembar data, yang keempat adalah kata pengantar, yang kelima adalah isi. Kita akan melanjutkan tentang prosedur penelitian. Penelitian dialek dapat dilaksanakan melalui langkah atau prosedur berikut. Prosedurnya ada 7. Yang pertama kita duluan adalah pengajian pustaka, yakni membaca dan memahami teori yang berkaitan dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Membuat instrumen penelitian, yakni membuat daftar tanya untuk menjaring atau mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga, menyediakan atau mengumpulkan data, yakni menyediakan atau mengumpulkan data di lokasi penelitian, titik pengamatan dengan penyataan perekaman. Nah, yang keempat itu pentranskripsian data, yakni mentranskripsikan data rekaman ke dalam data tulisan dengan menggunakan aksara fonetis. 5. Penabulasian data, yakni menabulasikan data dalam bentuk tabel. Yang keenam, pemetaan data, yakni mengalihkan seluruh data tertabulasi ke dalam peta. Nah, terakhir itu pemilihan data, yakni memilih data layak dijadikan korpus.